Green North 27, sebuah nama untuk tribun di stadion. Tepatnya di tribun utara. Dilihat dari sisi penamaan sudah sangat jelas, North yang dalam bahasa Indonesia adalah utara. Sedangkan, Green, dan 27 diambil dari warna kebanggaan Persebaya dan tahun kelahiran Persebaya. Perlu diketahui juga, bahwa Green North bukanlah nama kelompok supporter baru dan juga bukan sebuah komunitas. Green North adalah milik kita bersama, bukan milik komunitas tertentu. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang merasa paling heroik, paling berjasa dan merasa paling memiliki. Semua satu hati, satu sikap dan satu tindakan. Green North merupakan kepemilikan kolektif, dimiliki secara bersama. Keyakinanlah yang membuat semakin solid dan kuat. Di dalam tribun Green North sendiri terdapat berbagai macam bonek yang berkomunitas maupun tidak. Mereka berkumpul di sana dengan persamaan visi dan misi, yaitu dengan total, loyal dan royal dalam memberikan dukungan kepada Persebaya. Yang tentunya tidak hanya bersorak, hore, saat Persebaya meraih kemenangan dan berprestasi. Tetapi juga turut merasakan sedih dikala Persebaya sedang terpuruk. Kalah tetap kudukung, menang kusanjung. Tapi tidak hanya itu saja, juga tidak segan untuk memberikan kritikan kepada Persebaya. Baik itu pelatih maupun manajemen yang dianggap telah salah dalam mengambil keputusan maupun hal-hal lainnya. Dalam perjalanannya dan dinamika yang terjadi, Green North banyak yang beranggapan bahwa itu nama supporter baru dan komunitas baru. Bahkan banyak isu-isu yang dihembuskan untuk ditujukan pada Green North. Mulai nama, balaklava, warna baju, logo, salam dan tentunya yang paling jelas adalah terkait pendanaan. Kemudian tentang penggunaan balaklava. Ya, balaklava atau topeng, garis besarnya untuk melindungi kita dari percikan api red flare dan kepulan asap smoke bomb. Yang lain just style ataupun multifungsi. Kalau dipakai terus saat di dalam stadion tentu saja akan kesulitan mengeluarkan suara dan akan tidak terdengar jelas saat melakukan chant. Jadi balaklava ketika di dalam stadion lebih kepada fungsi safety-nya. Untuk di luar, itu bisa dipakai semacam slayer saat mengendarai sepeda motor agar tidak terkena asap polusi dan debu. Kemudian mengenai warna baju, ada yang mengatakan, bonek kok hitam, bonek itu hijau. Kalau menurut pendapat Green North sendiri, yang hijau itu Persebaya bukan boneknya. Bonek hanya mengikuti apa yang dipakai Persebaya. Sedangkan kita semua tentu mengerti, banyak juga kaos atau t-shirt yang mengatasnamakan bonek juga berwarna hitam dan bahkan ada yang berwarna putih dan lain sebagainya. Pendapat lainnya penggunaan warna itu didasari oleh selera dan minat dari tiap-tiap individu maupun komunitas. Serta ketika kita berbicara mengenai pasar, masih ingat betul ketika ada sebuah pembicaraan dengan seseorang yang menggeluti dunia fashion. Kaos bonek itu tidak perlu selalu warna hijau, juga perlu didesain yang semenarik mungkin jika nantinya kaos tersebut bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipakai saat mendukung Persebaya. Jujur, itu sebuah wacana menarik. Kaos bonek juga bisa didesain semenarik dan sesimpel mungkin sehingga juga bisa digunakan untuk kongko-kongko di mall atau di tempat-tempat lainnya. Oke, kembali ke permasalahan Green North. Salah satu alasannya seperti yang sudah diutarakan, tapi Green North juga ingin menepis anggapan yang bertujuan merubah ciri khas dengan cara mensosialisasikan penggunaan jersey Persebaya di saat mendukung Persebaya. Logo, bukan berarti sebuah logo tanpa makna. Logo bonek merupakan sebuah simbolisasi identitas yang menggambarkan tentang sebuah semangat untuk memberikan dukungan kepada Persebaya. Yang kemudian logo bonek pun juga banyak berubah dan banyak dimodifikasi dari logo aslinya. Kenapa terjadi? Tentu saja itu juga ada hubungannya dengan sebuah identitas, minat serta fashion. Langsung saja ke pembahasan logo yang sering dipakai Green North.
Alasannya cukup simpel, yaitu sama seperti apa yang menjadi landasan alasan memakai balaklava. Itu hanya sebagai sebuah simbol dan identitas saja yang menggambarkan cara memberikan dukungan kepada Persebaya sebagai bentuk kreativitas, dan tentunya tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi warisan tentang logo bonek. Semoga di sini sudah jelas alasannya. Tentang salam yang selama ini dan sudah menjadi paten bagi bonek adalah salam satu nyali dan kemudian dijawab dengan wani, ketika ada yang mengatakan Green North merubah salam tersebut adalah salah besar dan itu hanya tuduhan ngawur. Salam tetap Assalamualaikum, bagi umat Islam, dan salam sejahtera, bagi non-Islam itu ketika kita bertegur sapa. Untuk salam satu nyali tetap digunakan sebagai salam yang kedua setelah salam pembuka ketika sedang ada acara seperti kopdar atau acara-acara lainnya. Sekali lagi kami tekankan salam kami tetap Assalamualaikum dan salam sejahtera, kemudian dilanjut dengan salam satu nyali. Dan terakhir adalah pendanaan, karena ini adalah hal yang paling vital dan munculnya isu-isu yang terkait tentang pendanaan tersebut. Muncul anggapan bahwa setiap kali kreativitas dan aksi yang dilakukan oleh Green North berasal dari sebuah dana gelap. Dana gelap di sini yang dimaksudkan adalah adanya backup dari salah satu partai politik. Cukup aneh ketika anggapan tersebut ditujukan kepada Green North padahal di dalam Green North sendiri sering didengungkan menolak politisasi dalam sepak bola. Khususnya di Persebaya dan terlebih lagi di dalam dunia supporter yang biasanya hanya akan dimanfaatkan sebagai komoditas saja oleh para elit politik. Kalau boleh terbuka mengenai dana yang selama ini dipakai untuk kreativitas dan aksi Green North, itu semua murni dari kawan-kawan yang ada di Tribun Utara. Setiap kali kopdar, akan selalu ada memutar kardus untuk pendanaan. Itu pun dengan tarikan seikhlasnya tanpa ada paksaan. Tentunya hasil pasti diumumkan. Selain itu dana yang didapat juga berasal dari beberapa kawan bonek yang ikhlas memberikan sedikit bantuan untuk kreativitas dan aksi atraksi Green North. Ambil contoh dari beberapa elemen bonek dan non-elemen yang tergabung di Tribun Green North, mereka dengan sukarela dan ikhlas memberikan sedikit bantuan untuk kreativitas. Tentu juga banyak yang tahu khususnya para bonek yang mengikuti perkembangan Green North, sering melakukan penggalangan dana untuk aksi. Berapapun diterima, termasuk saat adanya pelelangan jersey pemain, jualan nomor cantik, stiker, kaos dan masih banyak lainnya.